mungkin kita mulai dari yang mendasar dulu. Nah, mungkin di sini aku mau nanya, apa sih pengertian dari peredaran darah itu dan sejarahnya itu apa aja sih? Mungkin bisa dijawab sama Raja. Jadi sejarahnya tuh dimulai dari zaman Mesir kuno. Jadi sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Dulu tuh banyak sekali yang bersirkulasi bahwa sebenarnya tuh nggak ada darah dalam tubuh. Adanya cuman air dan udara. Tapi teori itu dibantah oleh Hippocrates tahun 730 Masehi. Nah, 730 sebelum Masehi, yaitu bapak kedokteran Yunani menganggap bahwa darah itu hanyalah salah satu dari 4 cairan tubuh yang menandakan oleh kesehatan. Ada cairan empedu hitam, empedu kuning, dan juga ada cairan darah dan lendir. Nah, lalu Aristoteles percaya kalau jantung tuh pusat dari segalanya, pusat dari tubuh kita yang berisikan pikiran dan juga kesadaran kita, bukanlah otak. Lalu dibantah lagi sama Galen, yaitu 129 sampai 200 Masehi. Jadi dokter Romawi ini membantah dan mengajarkan bahwa hati itu sebenarnya yang memproduksi darah. Darah itu mengalir dari hati ke seluruh tubuh. Tapi bukan jantung nih ya. Dan diserap oleh jaringan, bukan kembali lagi. Selama lebih dari 1300 tahun, orang-orang percaya bahwa teori ini benar. Tapi di abad pertengahan atau di awal modern, tahun 1200 sampai 1500-an, ilmuwan seperti Ibn al-Nafis dari dunia Islam Timur Tengah menyatakan bahwa dia menemukan sirkulasi darah kecil di paru-paru, dan juga dia berkata bahwa darah itu dari bilik kanan, jantung itu tidak menembus langsung menembus sekat bilik kiri, melainkan melewati paru-paru dulu atau sirkulasi kecil untuk bertukar udara atau oksigen. Penemuannya itu luar biasa, tapi baru diakui setelah 500 sampai 600 abad kemudian. 500 sampai 600 tahun kemudian. Lalu di sini ada abad ke-17, yaitu William Harvey. Jadi di tahun 1578 sampai 1657, dokter asal Inggris, yaitu orang pertama yang membuktikan secara ilmiah, menyatakan bahwa jantung itu bekerja sebagai pompa, sedangkan sisa-sisanya yaitu darah beredar dalam satu arah melalui jantung, pembuluh, lalu kembali lagi ke jantung. Nah, yang menariknya, dia juga menyatakan bahwa volume darah kita itu tidak mungkin terus-menerus diproduksi dari hati. Artinya darah itu berputar atau bersirkulasi. Lalu di tahun 1628, ia menerbitkan bukunya yaitu De Motu Cordis et Sanguinis de Animal Bius, yaitu tentang gerakan jantung darah pada hewan. Nah, Harvey ini juga melakukan eksperimen dengan hewan maupun manusia, mengukur denyut nadi, aliran darah, lalu menghitung bahwa dalam 1 jam jantung itu memompa lebih banyak darah dari total volume tubuh, membuktikan kalau sirkulasinya tertutup. Setelah Harvey, muncullah ilmuwan-ilmuwan seperti Marcello di tahun 1661, dan juga melengkapi temuannya ini dengan menggunakan mikroskop dan melihat kapiler, yaitu pembuluh darah halus. Nah, kesimpulannya penemuan sistem ini tuh adalah hasil perjalanan yang panjang banget dari 3000 sebelum Masehi, dari mitos, teori, sampai akhirnya penemuan valid, yaitu Malpighi. Lalu di sini juga aku mau jelasin kalau sistem peredaran darah itu sebenarnya yang secara fundamental tuh cukup simpel. Jadi sistem peredaran darah itu kayak sistem transportasi tubuh yang ada di dalam tubuh manusia. Fungsinya tuh ngedarin oksigen, nutrisi, hormon, dan zat sisa metabolisme ke seluruh tubuh melalui darah, jantung, dan pembuluh darah. Gitu. Organ utamanya tuh ada jantung, pembuluh darah. Nah, terus ada sirkulasinya. Kayak ada sirkulasi kecil dan sirkulasi besar. Jadi kayak gitu. Nah, seperti yang tadi udah Raja sebutin, kan organ dalam peredaran darah itu ada 3, yaitu darah,
jantung sama pembuluh darah. Nah, mungkin bisa dimulai dari penjelasan atau pengertian organ darah. Mungkin bisa dijelasin, Fatan? Organ darah ada 4 jenis. 1. Plasma darah. Plasma darah berfungsi untuk membawa karbon dioksida dan sampah hasil metabolisme sel untuk dikeluarkan. 2. Sel darah merah. Sel darah merah berfungsi untuk membawa oksigen ke paru-paru lewat sel-sel organ. 3. Sel darah putih. Sel darah putih berfungsi untuk melawan kuman-kuman penyebab penyakit. 4. Keping darah. Keping darah berfungsi untuk menutup luka. Mungkin kan tadi kan Fatan udah jelasin nih jenis-jenis darah. Nah, mungkin di sini ada yang bisa jelasin gitu apa definisi darah gitu. Halo guys, mungkin di sini saya bisa menjelaskan apa itu fungsi darah. Fungsi darah adalah mengangkut oksigen dan karbon dioksida. 1. Oksigen diangkut dari paru-paru ke seluruh sel tubuh oleh sel darah merah, yaitu eritrosit yang mengandung hemoglobin. 2. Karbon dioksida. Karbon dioksida hasil sisa metabolisme diangkut dari sel tubuh ke paru-paru untuk dikeluarkan saat kita bernapas. Udah. Oke, jadi fungsi utama darah itu mengangkut pokoknya. Nah, selanjutnya nih, kan udah darah, habis itu jantung. Mungkin bisa jelasin, Abror? Ya, dimulai dari vena cava, darah kotor dari seluruh tubuh masuk ke jantung melalui pembuluh darah besar disebut vena cava. Lanjut ke serambi kanan, darah kotor ini diterima oleh serambi kanan, ruang atas kanan jantung. Lalu ke bilik kanan, darah kemudian mengalir ke bilik kanan melalui katup tricuspid. Bilik kanan berfungsi memompa darah keluar ke paru-paru. Lalu lanjut ke arteri pulmonalis. Dari bilik kanan, darah dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Uniknya, arteri ini membawa darah kotor menuju paru-paru. Lanjut ke vena pulmonalis. Setelah darah mendapat oksigen di paru-paru, darah bersih kembali ke jantung lewat vena pulmonalis dan masuk ke serambi kiri. Serambi kiri menerima darah bersih dari paru-paru. Lalu ke bilik kiri. Darah mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri melalui katup mitral. Bilik kiri bertugas memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Lalu ke aorta. Dari bilik kiri, darah dipompa ke aorta, pembuluh darah besar yang membawa darah bersih ke seluruh tubuh. Nah, setelah jantung mungkin kita akan beralih ke pembuluh darah. Nah, di sini aku bakal jelasin fungsi pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu adalah tempat mengalirnya darah. Nah, secara umum fungsi pembuluh darah itu mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Nah, terus pembuluh darah itu ada 3 jenisnya. Yang pertama, arteri atau pembuluh nadi. Nah, fungsinya itu membawa darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, ciri-ciri darah ini adalah berdinding tebal. Maksudnya, ciri-ciri dari pembuluh ini adalah berdinding tebal dan elastis. Nah, lalu yang kedua ada vena atau pembuluh balik. Nah, fungsinya itu membawa darah kembali ke jantung. Nah, ciri-cirinya itu dindingnya itu lebih tipis daripada arteri. Nah, lalu yang terakhir ada kapiler. Nah, fungsinya itu sebagai tempat pertukaran zat antara darah dengan jaringan tubuh. Lalu ciri-cirinya itu berukuran sangat kecil dan sangat tipis. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke sistem peredaran darah besar. Oke, aku akan menjelaskan peredaran darah besar. Nah, peredaran darah besar ini
Darah akan beroksigen, mengandung oksigen dan dipompa keluar dari bilik kiri ke jantung. Nah, urutannya pembuluh darah besarnya ini adalah bilik kiri, aorta, habis itu seluruh tubuh, habis seluruh tubuh ke vena cava dan baru ke serambi kanan. Nah, fungsi utamanya pembuluh darah besar ini mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh. Nah, mengambil sisa-sisa metabolisme dan karbon dioksida untuk dibuang lewat paru-paru. Dan satu lagi darah yang kini mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena cava superior dan inferior. Lalu masuk ke serambi kanan, atrium kanan. Nah, itu gitu aja. Mungkin selanjutnya mungkin selanjutnya kita lanjut ke sistem peredaran darah kecil. Mungkin Sheila bisa menjelaskan. Oke, darah akan mengalami sistem peredaran darah kecil, yaitu sistem peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Sistem peredaran darah kecil biasanya dimulai dari bilik kanan. Darah yang mengandung karbon dioksida akan dikirim melalui vena paru-paru atau vena pulmonalis menuju ke paru-paru. Di paru-paru terjadi pertukaran antara karbon dioksida dengan oksigen. Setelah darah ditukar menjadi darah yang mengandung oksigen, akan dikirim melalui arteri pulmonalis menuju kembali ke jantung, lebih tepatnya di serambi kiri. Dari serambi kiri, darah menuju ke bilik kiri lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Oke, selanjutnya kita beralih ke sistem peredaran darah ganda. Sistem darah ganda yang memulai jantung sebanyak 2 kali dalam 1 kali menjalan penuh. Terus lagi dibagi menjadi 2 jalur peredaran besar sistemik dari jantung ke bilik kiri ke seluruh tubuh, ke balik lagi ke jantung, ke serambi kiri kanan. Terus mengalir darah kayak oksigen O ke seluruh tubuh. Peredaran kecil pulmonar dari jantung ke bilik kanan ke seluruh paru-paru, ke balik lagi jantung, ke serambi kiri. Untuk contohnya dengan kesimpulan singkatnya, jantung dan tubuh dan jantung, paru-paru dan jantung. Untuk muter-muter 2 kali lewat jantung maka disebut peredaran besar. Ganda maksudnya. Oke, jadi kan tadi udah dijelasin nih peredaran darah kecil, peredaran darah besar, peredaran darah ganda. Nah, bahkan tadi Najwa udah jelasin 2 kali juga nih. Nah, jadi ini langsung aja ke materi yang terakhir, yaitu materi golongan darah. Mungkin Andika bisa menjelaskan. Golongan darah terbagi menjadi 4 tipe utama, yaitu AB, dan O yang ditentukan oleh jenis antigen pada sel darah merah. Selain itu, setiap golongan darah dapat memiliki faktor rusuh seperti positif atau negatif yang membagi total golongan darah menjadi 8 kombinasi: A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, dan O+, dan O-. Pengetahuan golongan darah sangat penting untuk transfusi darah produksi medis lainnya. Oke, jadi ini semua tentang sistem peredaran darah ini udah dibahas nih sama kita semua, dan semoga kalian mengerti apa yang kita bahas. Nah, jadi kita akan mengakhiri kegiatan podcast kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.